Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sama-sama kita boleh kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya firman yang kita dengar pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat pemeliharaan Tuhan, kesehatan Tuhan. Kami boleh menikmati keindahan pagi hari ini Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, supaya firman yang kami dengar itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan kita ambil dari Yohanes 6 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Puji Tuhan. Di dalam ayat yang baru kita baca, saudara, dijelaskan bahwa ada banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus. Tetapi mereka mencari Yesus bukan karena pribadi Tuhan, melainkan karena ingin mengalami mukjizat dan karena telah makan roti sampai kenyang. Kedatangan mereka bukan untuk mengenal Yesus lebih jauh, tetapi supaya mereka dapat melihat dan menikmati roti atau menikmati mukjizat dari Yesus. Pertanyaan yang sama datang dengan kita. Kenapa kita mencari Yesus? Dan pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada kita, itu adalah pertanyaan yang lumrah. Karena di akhir zaman ini ada banyak orang mencari Yesus karena alasan jasmani, supaya bisnisnya lancar, supaya memperoleh keuntungan yang banyak, atau ingin kesembuhan, ingin pasangan hidup, atau hal-hal jasmani lainnya. Keinginan seperti itu tidak salah. Bahkan apabila memang kita memiliki keperluan, kita datang kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, masa akan Tuhan memberikan batu kepada orang yang meminta roti? Tentu tidak. Tapi sampai sejauh mana kita mau mencari Yesus? Apakah kita semata-mata mencari Yesus karena kita memerlukan makanan, karena kita memerlukan hal-hal yang jasmani? Atau kita mencari Yesus dengan motivasi yang lain? Seharusnya pada waktu orang banyak menjumpai Yesus, pikiran mereka terbuka untuk memahami bahwa Yesus lebih daripada sekedar makanan yang telah Ia berikan. Seharusnya mereka berpikir bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, yang dapat memberikan kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepada Dia. Kehidupan kekal dapat juga diartikan sebagai roti hidup yang dapat mengenyangkan dan melegakan kita sampai selama-lamanya. Seharusnya mereka sadar bahwa makanan yang mereka makan pada saat itu hanya dapat membuat mereka kenyang selama 3 atau sampai 6 jam. Tapi tentunya tidak bertahan lama. Melainkan roti hidup, kita perlu makan 1 kali dan itu akan mengenyangkan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Maka di sini jelaslah dikatakan bahwa yang menjadi motivasi hidup kita bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sejengkal perut. Tetapi konsep kerja orang Kristen jauh lebih daripada sekedar memenuhi kebutuhan fisik. Tetapi Tuhan mau kita bekerja atas dasar iman kepada Tuhan
yang memberikan kebutuhan kehidupan kita. Sesungguhnya tujuan hidup orang percaya bukan mencari hidup yang binasa, bukan mencari hidup yang fana, tetapi hidup yang kekal. Sebab hidup manusia tidak hanya cukup memenuhi kebutuhan fisik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tidak ada yang dapat mempertahankan kekekalan kehidupan secara daging. Tetapi Yesus menyadarkan kita untuk memperhatikan kehidupan jauh ke depan, bahwa ada hidup yang abadi, dan itu hanya dapat dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus. Gambaran yang simpel atau yang sederhana dapat kita lihat dari perjalanan umat Israel ketika Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kemudian Tuhan menurunkan mana dan burung puyuh kepada mereka. Pikiran bangsa Israel pada waktu itu cenderung duniawi. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka tidak memandang masa depan. Mereka hanya memikirkan masalah perut mereka, memikirkan apa yang bisa kita makan hari ini, seberapa banyak yang bisa kita makan, apakah kita dapat makan roti sampai kenyang. Mereka menganggap bahwa perjalanan menuju Kanaan adalah perjalanan yang menyengsarakan mereka. Sebab apa yang mereka alami di Mesir tidaklah demikian. Mereka bisa menikmati makanan enak di Mesir, tetapi mereka dibawa ke padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka merasa menderita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki rencana yang indah buat setiap umatnya. Sekalipun bangsa Israel mengalami proses yang menyakitkan, tapi pada akhirnya bangsa Israel akan menikmati tanah yang jauh lebih indah dari Mesir. Karena di Mesir mereka menjadi budak, tetapi Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir supaya mereka menjadi orang yang merdeka dan berdaulat. Begitu juga lah kehidupan kita. Kalau pada hari ini kita dihadapkan dengan pergumulan yang besar, kalau pada hari ini kita seperti sedang berjalan di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan, maka ingatlah, Tuhan sesungguhnya sedang membawa kita keluar dari perbudakan menuju tanah yang penuh dengan madu dan susu, yaitu dialah tanah Kanaan. Bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Bahkan Tuhan menyiapkan sesuatu yang kekal untuk kita nanti di sorga. Demikianlah halnya dengan roti hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa orang-orang yang mencarinya itu menyadari bahwa ada yang lebih utama dari sekedar mencari makanan untuk kebutuhan fisik, yaitu makanan rohani. Dan roti hidup hanya dapat diperoleh dengan percaya kepada Yesus yang turun dari sorga dan memberikan jalan kehidupan yang kekal kepada manusia. Hari ini kalau saudara sudah memiliki roti hidup, saudara sudah memiliki air hidup, yaitu Yesus sendiri, maka percayalah hidup kita di tangan Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita mau berdoa, kita mau responi firman Tuhan dengan doa kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih kalau kami sudah memiliki roti hidup dalam hidup kami. Kami mau mencari Engkau bukan hanya karena berkat yang kami dapat terima, tetapi karena kami percaya bahwa Engkau lebih penting dari sekedar berkat. Engkaulah roti hidup yang menyediakan kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang kita punya saat ini. Terima kasih Tuhan, bukan hanya Engkau sudah menjadi air hidup dan roti hidup bagi kami, tapi karena Engkau telah menjadi sahabat bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah melalui renungan pagi hari ini iman percaya kami terus Engkau tambahkan. Kami terus berjalan dengan keyakinan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin setiap aktivitas umat-Mu, apa yang kami kerjakan
Dalam nama Yesus Engkau buatnya menjadi berhasil, dan melalui keberhasilan kami, namamu boleh ditinggikan dan dimuliakan. Namamu boleh tersohor di tempat kerja kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Engkau juga tolong, Engkau campur tangan, dan pada waktunya Engkau akan memberikan pekerjaan terbaik. Cukupkan segala keperluan kami Tuhan, karena kami percaya orang yang percaya kepada Engkau, orang yang melayani Engkau, tidak akan pernah meminta-minta Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat janji-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.